Shalom teman-teman semua. Kurang keras suaranya. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Sekali lagi apa kabarnya hari ini? Boleh lambaikan tangannya yang luar biasa keadaannya pada hari ini. Oke. Teman-teman jangan terlalu kaku. Kita santai aja. Malam ini kita akan mengadakan podcast santuy, tapi tetap dalam hadirat Tuhan. Jadi walaupun mungkin sistem kita agak santai, tapi tetap dalam hadirat Tuhan. Tolong tertibkan diri sendiri. Jadi langsung saja malam ini kita akan berbicara tentang relationship atau connect with God, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, untuk kita bahas tema pada malam hari ini, kita sudah mendatangkan dua narasumber yang sangat-sangat mengerti tentang tema kita pada malam hari ini. Teman-teman penasaran siapa narasumbernya? Nggak penasaran ya? Oke, langsung saja kita panggilkan Kak Jennifer Novalina Purba. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah? Oke, kenapa? Apa kabar? Oke, ya. Ini baru satu narasumber yang sudah kita bahas. Belum. Ya, satu lagi kita panggilkan narasumber yang satu ini cowok ganteng, cowok pejat, cuma dalam ruang lingkup IMJ saja, dan beliau sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah. Kita panggilkan saja Bang Rizal Afandi. Boleh berikan tepuk tangan. Oke. Ya, bro. Oke. Ya, silakan duduk. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi kita sekarang berbicara tentang relationship atau connected ya. Jadi saya mau tanya kepada narasumber dua ini, sebenarnya jauh-jauh didatangkan ya. Jauh didatangkan Official ya. Oke, siap. Iya, mungkin kita langsung ke materinya ya. Nanti disepakati aja siapa yang mau menyampaikan. Sebenarnya tolong jelaskan dulu kepada teman-teman semua, mungkin teman-teman juga pada penasaran. Sebenarnya relationship itu sebenarnya apa gitu? Apa, kenapa, dan bagaimana gitu? Bagaimana sih relationship itu? Boleh mungkin dari Bang Rizal? Oke, shalom semuanya. Kita berbicara hari ini ya tentang relationship ya. Jadi seperti yang sudah kita sepakati kemarin, apa sih ada yang mungkin teman-teman bertanya relationship itu apa? Ya, kalau bahasa Sundanya apa relationship itu? Ada yang tahu nggak bahasa Sundanya? Kayak teman-teman dulu dong, teman-teman di sini kira-kira tahu nggak? What is the relationship? Iya. What is that relationship? Jadi ada yang tahu, teman-teman bisa bahasa Sundanya. Yang tahu nanti dikasih. Nanti hadiahnya dari Bang BPR. Dari Bang BPR, tenang, hari ini sponsor oleh Bang BPR. Oke, ada yang tahu? Ada yang tahu tentang relationship? Jadi hubungan itu apa? Sudah kita jelasin ya. Jadi hubungan itu apa? Oke, kayaknya masih ragu-ragu Bang. Langsung aja Bang. Langsung aja. Baik, jadi teman-teman hubungan itu menurut saya
itu interaksi ya, interaksi, komunikasi, bahkan hubungan juga bisa diartikan sejalan atau sevisi, saya pikiran. Artinya menjadi satu kesatuan, itu yang bisa dengan hubungan. Bisa juga menjadi jembatan. Jadi hubungan itu jembatan antara dua orang yang saling berinteraksi. Contohnya saya dengan Pak Deddy saling berkomunikasi, berarti ada interaksi, gitu ya. Sama Kak Jennifer juga ketika saya berbicara dan saya menatap matanya, terjadi kontak, berarti itu disebut dengan interaksi atau hubungan. Itu yang secara universal tentang pengertian hukum. Oke, ya mungkin sudah kita dengar bersama bahwasanya menurut seorang penginjal hubungan itu adalah komunikasi, komunikasi dua insan yang mungkin terjadi kontak fisik atau komunikasi secara langsung gitu, itu adalah sebuah hubungan. Nah, aku penasaran nih, aku pengen nanya sama Kak Novani, kira-kira menurut Kak Novani relationship itu seperti apa sih? Setuju dengan Bang Rizal atau memang ada pendapat yang lain tentang relationship itu? Ya sebenarnya setuju ya, karena kalau misalnya kita memikirkan ya baik-baik, relationship itu apa? Relationship itu kan artinya tadi tuh hubungan, ya kan? Nah, bagaimanapun hubungan itu dimulai dengan komunikasi ya kan teman-teman. Gimana caranya aku bisa dekat sama Dedi kalau sekalipun aku nggak pernah ngomong Dad, cuma ngomong Dad aja nggak pernah, pasti dari mana datangnya sebuah hubungan? Nggak mungkin ya kan. Nah, atau tadi kayak Bapak Rizal bilang Bapak Guru bilang hubungan itu kayak jembatan. Iya benar ya. Kenapa dibilang jembatan? Nih ya kan? Karena dialah yang menghubungkan antara si A dengan si B. Hubungan. Ketika ada hubungan di tengahnya, akhirnya kayak aku sama Dedi itu bisa kontak. Kalau ada tadi yang namanya relationship, kalau ada namanya hubungan. Jadi dia yang menjembatani antara saya dengan Dedi. Jadi sebab benar sekali sih kata Abang Rizal. Oke, berarti sevisi ya. Berarti sebenarnya menurut Nova ini hubungan ini adalah kembali ke komunikasi juga tadi ya, komunikasi interaksi. Oke, berarti teman-teman kita sudah paham satu poin bahwasanya relationship ini adalah hubungan, ya, hubungan atau komunikasi antara satu dengan yang lain gitu. Oke, relationship. Ini sebenarnya relationship ini ada bagi-bagiannya nggak sih? Maksudnya kita terhadap bersama. Apalagi sekarang kita, malam ini kan kita mau bahas dulu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau bertanya, kenapa kita tuh mengutamakan dulu gitu relationship kita dengan Tuhan? Kira-kira menurut Kak Nova gimana tentang masalah ini? Ya, karena kalau menurut aku sih ya, atau kalau menurut Bapak Guru nanti ya, nanti Bapak Guru yang tambahin ya. Nah, bagaimanapun kan di awal kita diciptakan itu, ya kan, waktu Adam baru diciptakan, Adam tuh punya hubungan itu cuma sama Tuhan Yesus aja, cuma sama Allah aja loh. Ya, hubungan pertama dia tuh sama Allah. Ya. Nah, dan ketika Tuhan suruh Adam untuk kasih nama-nama sama hewan-hewan ini, ayo kamu usahakan nih yang udah aku bikin ini, ya kan? Bisa nggak Adam? Bisa. Coba nih kalau kita pikir-pikir ya sampai hari ini, ada berapa ribu jenis binatang yang kita kalau Google nggak tahu berapa banyak, mau dinamain berapa banyak itu kita nggak paham, ya kan? Mungkin menghafal 100 binatang aja mungkin kita bisa lupa, gitu kan? Tapi kenapa hubungan dengan Tuhan itu yang terutama? Nah, ketika kita hubungannya dengan Tuhan udah baik, ya, di segala pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu tuh Pak, menurut aku tuh sudah ada jalannya. Memang gak mudah ya teman-teman. Jangan bilang kalau ya nggak bisa ya. Nah, mungkin kalau karena udah sama Tuhan terus semuanya lebih mudah. Nggak mudah. Tapi yang Tuhan janjikan itu kita tuh mampu. Benar kan? Mungkin ada tambahan dari Bapak Rizal. Masalahnya apa ya? Iya, seperti yang dibilang Kak Nova, ya betul dengan hubungan
Saya sedikit tambahkan juga. Nah, karena tema besar kita juga kan tentang hubungan konektif ya, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kenapa perlu kita bahas ini? Karena menurut saya hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah terputus. Jadi kalau dulu itu ada hubungan Tuhan dengan manusia masih baik. Jadi manusia masih bisa melihat Tuhan, masih bisa mendengar langkahnya, masih bisa merasakan dan masih bisa berkomunikasi kayak seperti kita ya. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, disitulah yang namanya hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Jadi koneksinya terputus, dibatasi. Di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 2 bisa ditampilkan kalau tidak salah ya. Firman Tuhan bilang di situ dikatakan bukan kurang tajam pendengaran Tuhan untuk mendengar dan bukan panjang tangannya untuk menolong setiap kita, tetapi yang merupakan pemisah antara kita adalah segala jenis kejahatan kita atau dosa yang kita perbuat. Nah kayak gini. Jadi contohnya Tuhan itu nggak bisa bersatu dengan dosa, ya karena dia sempurna, ya. Jadi dia nggak bisa bersatu. Akhirnya itu yang membatasi kita. Jadi kayak gini, ada banyak anak Tuhan saat ini berdoa kepada Tuhan, dan dia terus berdoa, tapi tidak didengar gitu kan. Minta pertolongan tapi tidak didengar. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Jawabannya simple. Masih ada dosa yang membatasi. Jadi berkat itu sudah diturunkan sama Tuhan. Jadi berkat itu sudah diturunkan, sudah dikasih pertolongannya, jadi didengar semuanya. Cuma itu tadi masih ada hambatan. Jadi kalau kita pas dosa itu, Tuhan berkat itu turun. Jadi kan batasnya. Jadi yang merupakan hancurnya hubungan manusia dengan Tuhan itu karena kesombongan manusia. Seperti ada tidak mendengarkan perintah Tuhan. Karena di waktu di Taman Eden itu kan seperti dibilang apa? Dari awal udah nggak dengerin gitu ya. Nggak dengerin dia terus dimakan karena pengaruh dunia, pengaruh lingkungan sehingga manusia bisa terjatuh. Jadi itu sih gambarannya. Oke, Tidak apa bisa. Iya, terima kasih Bang Rinjal. Iya, ini saya mau bertanya lagi. Saya tadi sering searching di Google ya tentang relationship ini. Bahwasanya relationship ini ternyata ada hubungannya dengan penebusan. Jadi saya mau tanya sama teman-teman atau Kak Nova sama Bang Rinjal di tempat ini. Istilahnya penebusan dengan relationship itu apa sih hubungannya gitu? Apakah mereka berkaitan erat dengan kedua hal ini atau gimana? Coba dijelasin sama teman-teman. Kayaknya teman-teman juga pengen bertanya gitu. Penebusan dengan relationship itu apa hubungannya? Gitu. Oke, sebenarnya ini nyambung ya ceritanya dari yang tadi Bang Rizal ngomong gitu. Nah awalnya itu sebenarnya hubungannya manusia sama Tuhan itu udah indah banget. Sampai kalau di Taman Eden tuh Adam tuh bisa dengar suara langkah Tuhan. Kalau kita pikir-pikir juga penasaran ya gimana ya suara langkahnya Tuhan ya kan. Suara langkahnya Allah tuh waktu jalan-jalan di Taman Eden tuh gimana. Nah itu saking kita manusia waktu itu Adam sama Allah tuh nggak ada batasnya gitu. Sedekat itu ya kan. Nah tapi ya karena dosa dan kesalahan ya, akhirnya retaklah hubungan itu. Namanya berhubungan nih ya. Teman-teman pasti pernah namanya berhubungan lah ya. Ketika ada kesalahan, hubungannya rusak kan? Rusak pasti tidak seindah di awal pasti. Nah itu yang terjadi sama manusia kan. Kalau tadi dia bilang area penebusan tuh sebenarnya ada nggak sih hubungannya sama hubungan atau relationship kita dengan Tuhan? Ya ada, karena gini, kita nih manusia ya, mau bikin sebaik apapun juga pasti ada salahnya. Karena kita ini lemah sekali gitu. Kita ini tidak sempurna. Sedangkan dalam satu hari aja dan pasti ada kesalahan. Kayak kita udah berusaha sebaik mungkin untuk kayak Tuhan, hari ini aku nggak akan melakukan dosa apapun. Tapi kadang suka aja kesel kayak marah gitu. Atau ternyata berkata-kata yang tidak seharusnya kayak gitu kan. Nah
bakaran pun cukup untuk menebus dosa manusia. Yang manusia ini dosanya tuh udah overload, itu udah lewat dari batas maksimal, itu udah sangat-sangat lewat. Nah, itulah karena sayangnya Bapa sama kita, sayangnya Allah sama kita. That's why dia kirimin Allah, dia kirimin Yesus sama kita. Makanya kalau dibilang dari Yohanes 3 ayat 16 ya kan, karena begitu besar kasih Allah akan apa teman-teman? Akan udah pada suaranya pernah baca Yohanes 3 ayat 16 kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, bayangin, dia yang bikin, dia sayang-sayangin, dia korbanin anaknya. Itu bisa kebayang kasih itu kasih yang seperti apa loh? Gak kebayang, ya kan? Udah dibikinin, dirawat, kamu terluka, disembuhin. Nah, itu sayangnya Tuhan. Nah, itulah yang dia lakukan. Mau gak mau, Yesus sendiri yang harus jadi tanda kutip nih, kayak tumbal. Supaya apa? Supaya kita ini bisa selamat ya. Kalau nggak karena Tuhan Yesus yang Allah itu, Yesus, tolong dong, kamu kayak harus lahir deh. Iya. Kamu anakku, kamu mesti lahir dari ini. Kan kalau kamu nggak lahir, aku yakin semua manusia ini binasa. Kan nggak ada yang layak. Gitu. Oke. Berbicara tentang penebusan, saya tadi mendengar sedikit tentang penjelasan dari Kak Nova, dan saya pengen bertanya lagi. Sebenarnya penebusan itu kan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kira-kira penebusan itu menjaminkan hubungan kita dengan Tuhan itu tetap baik lagi. Sementara Tuhan Yesus kan sudah melakukan penebusan. Jadi kira-kira penebusan itu menjaminkan hubungan itu akan balik seperti semula atau gimana? Saya mau dengar komentar dari Bang Rizal, pendapatnya gimana tentang ini? Oke, jadi seperti yang Bang bilang tadi, bahwa hubungan itu sebagai jembatan gitu ya, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kenapa penting sekali connect kita? Karena kita tahu pencipta kita siapa, Bapak kita siapa, gitu kan. Kalau hubungan anak dengan bapak udah rusak, tentu ya namanya udah broken ya, jadi hancur, keluarga itu hancur. Tapi ini langsung pencipta kita, gitu. Jadi kalau berbicara menjamin hubungan kita baik dengan Tuhan, sebenarnya sih lebih kenapa kok Tuhan mau kembali seperti tadi dibilang kan, mau kembali ke bumi, menjadi manusia, untuk memperbaiki hubungan itu. Karena kenapa? Dari awal, dari para nabi datang dikirim Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk memperbaiki hubungan manusia, tapi tidak ada yang sempurna gitu. Masih juga manusia itu melakukan dosa. Bahkan Tuhan pun sendiri datang, manusia tidak melakukan dosa. Nah, maksud saya di sini adalah sebanyak itu nabi-nabi, tapi kok ada yang mampan gitu, yang menebus manusia itu ya. Karena dengan korban yang disediakan itu seperti pengorban bakaran kalau zaman dahulu itu tidak bisa. Nah, karena begitu besar seperti tadi Matius berapa? Yohanes 3:16. Ya, karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga ia mengorbankan dirinya, ya. Karena begitu besar kasihnya, ia mengorbankan dirinya sendiri, gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Karena itu satu, cinta, karena kasihnya. Jadi menjamin enggak? Ya pasti menjamin. Tanpa pun kita bilang langsung menjamin enggak? Karena kalau hubungan udah baik dengan anak, dengan Tuhan, dengan Bapak, pasti sudah menjamin baik hubungan. Jadi gitu. Jadi secara vertikal dulu itu yang paling utama kita perbaiki. Nah, kalau udah secara vertikal udah baik, maka secara horizontal tentu bersama manusia. Dan secara vertikal ya, antara Tuhan dan manusia. Nah, kenapa
kita anak-anak Tuhan tidak mau memperbaiki hubungan. Yang pertama itu merasa tidak layak. Ya. Yang kedua, kenapa dia tidak mau memperbaiki, datang kepada Tuhan? Aku ini udah cicit. Iya. Bahasa kotornya ya, udah kotornya gitu. Betul. Aku ini udah gak pantas. Karena setiap hari gitu ya. Setiap hari dilakukan yang namanya dosa tanpa pasti selalu ada. Nah, yang selalu menjadi ayat penguasa saya secara pribadi itu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bisa ditampilkan tadi 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ya. 1 Yohanes 1 ya. 1 Yohanes 1 Teman-teman bisa buka ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi teman-teman, sekali Tuhan Yesus melakukan penebusan dengan karyanya di kayu salib, itulah yang menebus kita. Sekali saja dilakukan untuk selama-lamanya. Teman-teman, bukan berarti ketika sekali itu dilakukan kita terus berulang-ulang, tapi dengan kerinduan kita mau berubah, kerinduan kita mau berkembang. Jadi ada action, tidak sekedar kata-kata. Sebenarnya, oke. Iya, tapi ada action. Jadi di situ kalau kita mau memperbaiki hubungan, yaitu kita datang dengan keputusan itu. Oke. Siap. Itu aja sih. Terima kasih Bang Rizal. Berarti penebusan ini menjamin, cuman kembali ke kita lagi gitu. Apakah kita mau berubah atau gimana gitu? Intinya perlu tindakan dari kita juga. Ya. Mentang-mentang sudah dikasih penebusan sama Tuhan Yesus karya salib, tetapi kita tidak mau berubah atau terlena dengan situasi, ya kita akan nggak apa ya, nggak mendapat keselamatan itu ya, dan nggak akan terhubung ya, gitu. Akan gitu. Oke, saya mau ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan ini. Oke, kalau memang penebusan tidak menjamin relationship kita dengan Tuhan itu tidak baik, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, karena tadi kan ada tindakan gitu, ada tindakan. Nah, kira-kira tindakan yang kita lakukan gitu, tindakan yang kita lakukan untuk bisa membangun hubungan lebih baik lagi dengan Tuhan itu, kita mengubah gitu ya, hubungan lebih baik. Kira-kira menurut Bapak gimana? Apa yang harus kita lakukan gitu? Yang harus kita lakukan untuk Betul. hubungannya jadi baik lagi. Jadi baik lagi gitu. Seperti itu. Ya sebenarnya kalau apa namanya itu, ketika kita udah lari dari jalur, ya kan? Gimana kita udah lari dari jalur. Nah, gimana supaya kita di jalur yang baik lagi, ya kembali jalur ya, kembali, ayo balik lagi. Nah, sometimes ya kadang tuh ya, kembali ke Tuhan itu kayak kata Bang Rizal tuh penuh apa ya, penuh intimidasi, rasa tidak layak, tidak mampu ya, pokoknya kita tuh kayak jadi blacklist lah. Kalau yang namanya coba Nova tidak layak, sana ada timbul di hati ya gitu. Tapi gawat, Tuhan gak kayak gitu lah. Kalau kita mau memperbaiki hubungannya lagi, nah yang perlu diperbaiki hubungan, ingat komunikasinya lagi. Apakah kita memulai lagi komunikasi yang baru dengan Tuhan? Ya kan? Apakah kita berdoa dengan Tuhan? Nah, salah satu cara berkomunikasi kita dengan Tuhan itu kan dengan berdoa. Iya, Ya kan? berdoa ya. Berdoa lagi. Atau apakah kita kembali? Yuk baca firman-Nya. Yuk kita cari tahu kehendak Tuhan. Nah, itu salah satu cara untuk kita boleh memulihkan ya, memulihkan hubungan. Apalagi baca Alkitab tuh dari yang paling the best lah. Karena apa namanya tuh, kita tuh nggak sekedar pakai hikmat dan apa ya, Kak, pemikiran kita aja, tapi pakai ini kata-katanya Tuhan, apa pakai perintahnya Tuhan dari ya firman-Nya. Maka baca Alkitab. Oke. The number one istilahnya kita membaca Alkitab ya, dan tidak sekedar membaca Alkitab tetapi tindakan berdoa juga. Oke, kayaknya teman-teman dari ragu wajahnya ada yang mau bertanya atau gimana. Jadi kakak-kakak di sini tadi sudah menjelaskan tentang relationship ini seperti apa. Ya,
seperti apa, dan sampai hubungan yang dari awalnya dari baik menjadi tidak baik gara-gara dosa menjadi hambatan. Dosa itu jadi gigi gitu. Jadi gimana caranya kita untuk memperbaikinya? Yaitu tadi. Ya, ini baru satu poin. Ini baru satu poin yang disampaikan oleh kakak-kakak yang tadi. Misalnya berdoa atau baca Alkitab gitu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mungkin nanti ini kayaknya Bang Rizal udah nggak sabar yang menyampaikan. Ada yang mau disampaikan tentang relationship? Saya mau ke teman-teman bentar dulu. Sampai di sini kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan gitu? Atau ada yang nggak dimengerti dari penyampaian materi tentang relationship ini tadi? Boleh, Tian? Salam semuanya. Sebenarnya aku lebih tanya soal tips atau cara gitu. Kadang kita tuh misalnya ada di masa yang sulit, jatuh, down, gitu, yang nggak semangat hidup lah kan. Kita udah cari, pokoknya udah cari tahu gimana caranya saya semangat hidup lagi, udah dengar saran dari orang lain, ataupun kami yang ada di sini udah dengar penjelasan dari kakak yang ada di depan. Tapi terkadang ini tuh nggak cukup untuk membangun kami gitu. Itu kayak kita tahu tipsnya, kita tahu gimana caranya semangat lagi. Tapi terkadang sampai di situ kita hilang lagi. Kayak betul-betul nggak ada yang pas gitu untuk membangun diri kita yang sebenarnya. Kayak nggak ada yang jawaban yang cocok untuk untuk mengeluarkan kita dari masalah kita itu. Kita udah tahu semuanya, udah tahu tipsnya, udah tahu cara, tapi begitu aja. Oke, boleh berikan aplaus buat pertanyaannya dia? Ya. Oke, dijawab dulu atau di apa lagi? Oke. Iya, biar sekalian nanti dijawab. Ada lagi pertanyaan? Yang mau jawab pertanyaan? Jangan malu-malu. Santuy. Ada pertanyaan? Ada? Untuk sesi pertama ini sebelum kita lanjut ke materi, ada? Oke, saya rasa sudah ada. Oke, saya mau mulai pertanyaannya Tian tadi ya. Ibaratnya gini Diannya, istilahnya kalau motor itu minyaknya harus bensin ya sih gitu. Maunya bensin gitu, jadi nggak mau yang lain. Kalau air tuh kayak nggak jalan motor gitu. Jadi mungkin dia ini pengen apa namanya? Apa yang harus kita perbuat gitu, yang benar-benar kita lakukan ini tepat gitu, tepat sasaran, betul-betul tepat sasaran dan tidak melenceng gitu. Benar begitu dia? Oke. Ya, saya mau ke Bang Rizal dulu kayaknya. Mau ke Bang Rizal. Kira-kira tanggapan Bang Rizal terhadap pertanyaan dia ini seperti apa? Oke, itu suatu pertanyaan luar biasa. Menurut saya pertanyaannya sangat bagus, terus buat dia. Nah, kalau saya ulang lagi, kenapa kok nggak ada nih ya tips yang tepat ya perbaiki hubungan? Ya saya udah perbaiki hubungan, tapi kembali lagi gitu ya, seperti itu ya gambarannya ya. Ulang lagi, ini lagi, ulang lagi, dosa lagi. Seperti itu. Nah teman-teman, setiap kita memiliki yang namanya ikatan di dalam hidup kita, bahkan bawaan sejak lahir pun ada sifat yang bawaan kita, gitu kan. Nah bahkan jadi dosa ini ketika kita nyaman dengan dosa ini, entah apapun dosanya, bentuk dosanya, kalau lama kelamaan kita tidak keluar dari situ, maka terjadi yang namanya binasa atau maut. Maka ujungnya akhirnya itu maut. Nah itu dari kata rokok atau makan, bisa juga pornografi atau apalagi banyak dosa-dosa lainnya yang membuat kita terintimidasi dan tidak mau terhubung dengan Tuhan, tidak mau membangun komunikasi kita dengan Tuhan, kita tidak mau berdoa.
itulah yang. Jadi tipsnya gimana biar saya bisa terus hubungan saya dengan Tuhan itu kan saya mau perbaiki kan ya. Ya, saya mau perbaiki biar tetap koneksi saya dengan Tuhan yang baik. Saya baca di dalam Ibrani 10 ayat 25, ini mungkin jadi satu referensi, mungkin masih ada referensi lainnya. Bisa ditampilkan dulu Pak Kantor. Ibrani 10 ayat 25, boleh ditampilkan lagi? Oke. Nah, jadi teman-teman, tips ini sebenarnya tidak, apapun tipsnya, sebagus apapun tips yang bisa kita lakukan, tidak akan bisa buat kita keluar dari dosa yang ada di dalam diri kita, bahwa yang mau kita lepas. Itu salah satu ya, sebenarnya masih banyak. Salah satu cara, nah di sini ada, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan pengajaran hari Tuhan yang kita. Ini salah satu cara, satu tips yang artinya kita ambil dari poinnya, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan. Karena kenapa? Satu tips yang pertama itu adalah cari komunitas yang baik, yang bagus. Seperti ini. Ketika kita mau diingatkan mau ibadah, komunitas yang baik adalah komunitas yang mau membangun atau mau selalu kita ditegur, selalu kita diingatkan, selalu kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Itu menurut saya komunitas yang sehat ya. Tapi kalau komunitas yang tidak sehat atau komunitas yang tidak sehat itu adalah komunitas yang dia kalau lihat temannya dia mau lakukannya terserah dulu. Dulu bodoh amat, lo mau hancur aja di situ gitu kan. Nah tapi komunitas yang sehat adalah komunitas ketika temannya dilihat bahwa dia melakukan ini, jangan begitu. Walaupun kadang kayak gini nih. Ada Kang Opani, dia melakukan mungkin di tengah jalan, saya tarik tangannya. Di tengah jalan gitu kan. Betul. Saya tarik tangannya, buat sakit nggak? Sakit. Kenapa kok bisa sakit? Ya biar dia selamat. Kalau nggak saya tarik kuat-kuat, apa yang terjadi? Di jalan loh. Iya, di tengah jalan. Ditabrak. Betul. Mobil ditabrak kendaraan, mati meninggal. Kenapa? Ujungnya itu. Nah, jadi teman-teman, komunitas yang baik itu salah satu tips yang membuat kita bisa tetap stay pada hubungan kita dengan Tuhan, tetap akrab. Tetap ya. Terkoneksi ya. Iya, terkoneksi. Jadi cari komunitas yang sehat. Jangan cari komunitas yang di luar sana. Memang senang kita sementara tapi. Nah, yang kedua tentu jangan menjauhkan dari pertemuan ibadah. Tapi yang paling utama adalah biar kita bisa tetap hubungan kita sehat dengan Tuhan dan kita tidak mau melakukan lagi mengulang-ulang namanya dosa. Yang pertama yang paling utama itu yaitu tadi kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Suka menyembah, suka berdoa. Saya senang sekali kalau menyembah itu lebih lama. Saya menyembah bersenandung, tak kenapa enggak. Tapi dengan kita bersenandung dan kita menyampaikan isi hati Tuhan, bahkan jangan anggap ada teman-teman juga yang dia aja, tapi dia sedang betul. Ya berkonek, ini kita konek ya. Kalau kita suka menyembah, suka menyanyi, semuanya. Anak Tuhan Tuhan tidak melihat, tidak mau penyembahan. Ya, penyembahan tahu nggak? Jadi penyembahan itu kayak gini. Datang ke gereja mau menyembah, siapa bisa menyembah. Tapi Tuhan mau orang-orang penyembah bukan penyembahan, tapi Dia mau penyembah. Artinya kita adalah anak-anak suka. Nah, kalau saya rasa seperti itu. Kalau hubungan kita tetap baik dan bisa kita menjauhkan diri dari dosa-dosa itu, maka hubungan kita tetap kita jalan. Kita berdoa dan seperti ditambahkan juga banyak firman, berdoa, menyembah di hadiratnya. Jangan menjauhkan diri dari hadiratnya. Mungkin itu saja tips dari. Oke. Terima kasih Bang Rizal. Ya, ini sangat luar biasa ya. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang memang komunitasnya itu sehat atau pertemuan-pertemuan yang positif gitu. Ya karena di situ
sudah jelas bahwasanya yang kita lakukan adalah hal yang baik gitu, dan pasti akan kita tetap tersambung dengan Tuhan gitu. Nah, saya penasaran pendapatkan Nova tentang pertanyaan yang sama seperti yang tadi. Kira-kira menurut Nova gimana ceritanya? Mungkin pandangan dari aku ya, kadang tuh kenapa sih hubungan kita tuh bisa naik turun sama Tuhan ya kan? Kadang sekali naik panas-panas banget, giliran datar ya datar aja gitu ya kan. Nah, sometimes itu sebenarnya bisa jadi karena kayak gini, kita itu punya ekspektasi sendiri. Kita itu punya ekspektasi sendiri kayak ketika aku nih ikut sama Tuhan, pasti ya aku bakalan misalnya yang udah belajar lihat, aku udah belajar lihat dan berdoa, otomatis pasti doa Allah, udah belajar udah ya kan, dekat sama Tuhan apa lagi misalnya gitu, atau misalnya gini yang udah bekerja, udah kerjain maksimal banget ya kan, udah berdoa juga kencengnya banget, penyembahannya kencengnya banget, ternyata kok sih dapat promosi, iya kan? Atau yang pas teman-teman yang di sekolah, kok nilai dia yang paling bagus sih? Anak Tuhan ya sih? Iya kan? Sometimes tuh ternyata kita tuh punya ekspektasi, dan ketika ekspektasi atau keinginan kita tuh nggak sesuai sama pikiran kita, menyalahkan udah doa loh kak, aku udah katanya baca Alkitab, kurang apa mana lagi yang aku baca misalkan ya. Nah, tapi ya itu, nah kalau aku tuh kadang kayak gini, kita merasa ketika kita udah dekat sama Tuhan, kita itu boleh minta A, B, C, D, Tuhan A, B, C, tolong engkau kabulkan, karena aku nih udah anakmu banget. Nah, kita kayak orang tua kita pernah kan sama orang tua merengek, ma belilah ini ma, perlu ini ma, padahal orang tua lihat kayaknya belum saatnya deh mak kamu dapat ini. Nah, tapi dia tuh maksa, ngotot, nah dan gak dikasih, kecewa, mulai kecewa. Hubungan yang tadi baik, tiba-tiba, udahlah, sudah baca kita nih, sudah kita berdoa baik-baik, sudah kita jalankan hidup yang baik-baik, kok nggak datang sih yang baiknya? Nah, sometimes nih ya, disitulah kita itu diuji. Disitulah kayak kalau misalnya kita belajar kesabaran, sabarnya itu dimakin sabar banget, dikasihnya itu makin kasih banget. Nah, dari situ, nah ketika kita udah lolos nih, kalau kita ini ya konsisten ya, mau nggak sesuai ekspektasi ya kan, yang penting tetap maju aja sama Tuhan. Aku yakin dan percaya, ya. Maka tadi tuh lagu yang tadi itu bilang apa yang gak pernah didengar mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul, bahkan gak pernah timbul dalam hati. Kalau kita dekat sama Tuhan, tuh Tuhan sediakan. Jadi gak usah ngotot-ngotot sama Tuhan, dia tuh udah terlebih tahu kita apa. Siap, terima kasih Kak Nova. Ya, saya mungkin agak menambahkan ya. Saya juga teringat bahwasanya sebenarnya doa kita itu, jika kita sampaikan kepada Tuhan itu ada 3 jawaban. Yes, no, or wait. Yang artinya ya, tidak, atau tunggu, sabar gitu. Jadi kadang-kadang kita mungkin terkadang memaksakan ya. Jadi memaksakan kehendak kita gitu. Kita maunya besok gitu, Sementara tadi bilang sabar. Masih ada yang lebih terbaik, masih ada yang harus diperbaiki gitu ya. Benar begitu ya saya gitu. Oke. Mungkin itu saja. Gimana saudara Lia? Sudah bisa dimengerti ya? Oke. Mungkin waktu kita sudah apa? Kita langsung lanjut ke sesi kedua. Dan sesi kedua ini saya rasa pertanyaan saya akan kurangi. Jadi saya kayak lebih mau bertanya masalah apa sih? Maksudnya kira-kira relationship ini setelah kita jelaskan tadi Bang Rizal, kira-kira ada nggak yang mau ditambahin gitu? Ada yang mau di-share nggak ke teman-teman semua gitu? Relationship itu apa sebenarnya sih, dampaknya gimana atau segala macam gitu? Ya nanti saya minta Kak Nova untuk menambahkan gitu materi relationship ini, jadi biar teman-teman pun lebih mengerti gitu ya. Ya, kita kesempatan kepada Bang Rizal. Terima kasih.
kasih. Dampak daripada relationship yang sehat. Ya. Jadi dampak relationship yang sehat tentunya kita kan dimerdekakan, kita bebas, jadi nggak ada beban di pundak kita. Jadi teman-teman kalau ada yang namanya dosa di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita tanggalkan dengan kepada Yesus, karena kita tahu Yesus itu adalah yang satu-satunya bisa menebus kita, yang melepaskan kita dari ikatan dosa. Maka dengan kita melepaskan semuanya, menaruh semuanya sama Tuhan. Jadi kita tadi nanya ini, saya taruh ini, Tuhan ini dosa saya taruh di sini. Yes. Ya, kan? Seberat 5 kilo, 10 kilo, itu ya tergantung dosa apa gitu kan. Yeah. 100 kilo, 50 kilo, kalau kita bawa 50 kilo jalan, 50 kilo gerak, kita jalan. Kira-kira nyaman nggak kalau kita jalan? Nggak nyaman, betul. Jangan kan 50 kilo, 5 kilo aja kita jalan, betul. Itu ganggu. Iya. Nah, tapi kalau kita ambil semuanya itu, kita taruh sama Tuhan, ini Tuhan tahan. Jadi kita mau kemana aja, free. Jadi nggak ada yang mengikat kita, nggak ada yang membatasi kita. Jadi kita merdeka. Jadi teman-teman, mari kita jangan kalau saat ini kita masih merasa kayak masih ada beban gitu, masih ada dulu ini. Saya bukan berarti saya juga udah sempurna ya. Saya juga memiliki masa lalu yang buruk gitu. Tapi saya sadar gitu, wah beban berat ini. Saya sampai dulu saya kurus sekali ya, masih kurus banget ya. Bahkan sampai sekarang masih kurus. Udah dikit ya terlalu kurus dulu. Wah, kalau ada foto saya bisa saya tampilkan. Kurus sekali. Itu tahun 2018, 2019. Matanya udah gini. Kenapa? Ada beban pikiran. Yang berat itu sebenarnya bukan pekerjaan yang ini kerja ini, kan? Tapi beban pikiran itu ya. Dan ada intimidasi yang seperti kita bahas tadi di awal sebelum itu yang membuat kita jadi mau kemana-mana aja. Ada beban, nggak ada semangat hidup gitu kan. Tapi orang yang hubungannya baik dengan Tuhan, so pasti dia menjadi dampak banyak orang gitu kan. Dia akan selalu ini sukacitanya kan. Padahal bukan berarti dia nggak ada masalah. Duitnya ada nggak ya? Betul. Tapi kita tahu kita kan. Orang yang bersuka kita nggak tahu duitnya apakah ada betul. So pasti bahwa Yesus itu adalah cukuplah buat kita menjadi salah satu yang membuat kita sukacita. Kalau udah tertetap sama kita dalam hatinya Tuhan, itu udah sukacita kita udah cukup itu. Mau apapun sebanyak harta kita, tapi kita tidak punya kasih, tidak punya Yesus, nggak ada bedanya. Oke, itu mungkin pasti yang pertama tadi saya bilang, itu free, kita bebas. Itu aja. Oke, mungkin terima kasih. Ya saya langsung ke Kanova aja ya. Saya ini mau lebih memulai lagi tentang memperbaiki hubungan ini tadi gitu. Apakah hanya cuma berdoa, mencari komunitas yang sehat, dan dan yang lain-lain atau baca kita segala macam itu bisa menjamin nggak hubungan itu kembali lagi atau gimana? Atau ada cara-cara yang lain yang lebih the best gitu? Ya tadi sebenarnya itu ada salah satu cara yang baik sih untuk kita mau mengubah kalau kita punya hubungan yang buruk dan kita mau mengubah ke arah yang baik. Tapi ada satu hal lagi yang penting. Nah, kadang memang ketika kita nih lagi ibarat kata ini benar-benar banget lah sama hubungan ini, kayak kita udah hancur lebur, nothing gitu, minus, gitu, sampai minus gitu ya kan, sampai minus kan. Nah, gimana caranya adalah usahakan kita cari yang namanya mentor. Mentor siapa? Mentor. Kalau di gereja tuh yang kayak kakak rohani, abang rohani, yang kamu rasa kayak teman-teman di sini pasti bisa ngerasa siapa ya kira-kira orang yang layak nih untuk aku boleh share. Iya, betul. Entah itu keluh kesah, nggak harus tentang keluh kesah teman-teman. Boleh juga tentang mimpi kita. Iya kan? Betul. Boleh juga tentang tujuan hidup kita nih. Kok ada plan lo sebenarnya lo kak? Boleh nggak kak doain lo? Nah, mentor itu banyak fungsi gitu. Nah, salah satu fungsinya itu ya tadi kalau kita punya hubungan yang tidak baik ya
Ayo, beranikanlah dirimu untuk cari satu orang, mungkin kakak yang kamu rasa ini kakak kesayangan aku banget. Nyaman gitu ya. Ini kakak panutan Q. Iya. Ini udah panutan Q banget nih kakak nih gitu ya kan. Kita tanya, aku yakin ya, kalau mentor-mentor yang kayak gitu tuh biasa justru ya sangat bahagia dan sukacita. Karena apa? Yang namanya mentor, kalau didatangin orang yang membutuhkan, menyenangkan. Karena apa? Dia suka berbagi. Yes, betul, Ya kan? betul. Dia ingin tuh seseorang tuh jadi lebih baik. Kamu grow lebih bagus, Iya. kamu bertumbuh lebih baik. Bahkan dari dirinya sendiri ya. Iya, Bahkan dari makanya diri sendiri. teman-teman kalau yang misalnya nggak mampu, yuk cari mentornya. Ada banyak mentor di sini yang cerdas, nggak usah takut. Oke, terima kasih. Yang mungkin satu yang bisa kita aplikasikan teman-teman semua, ya, istilahnya perlu mentor, ya, perlu mentor. Ada dari kami di tempat ini, ayo kita cari mentor yang baik dan benar ya, yang tujuannya benar-benar memang untuk membangun karakter kita, untuk membangun kita yang tetap terkoneksi dengan Tuhan, ya begitu ya Pak ya. Jangan sampai nanti cari apa namanya mentor yang lain versi gitu ya. Abang-abang sayang tapi abang-abangnya nggak tahu tuh. Gitu. Jadi betul-betul memang dicari yang benar-benar mengerti dengan Tuhan, tahu dengan firman Tuhan. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Oke. Kayaknya aku ini pertanyaan terakhir sih dan saya harus melemparkan ini ke teman-teman. Silakan boleh diminum Bang. Oke, masalah hubungan itu ternyata masih bisa diperbaiki ya, masih diperbaiki tergantung daripada kita gitu. Walaupun dulunya hubungan itu sudah rusak, ternyata kita bisa memperbaiki itu gitu. Oke, jadi saya mau tanya, setelah kita sudah bagus hubungan kita dengan Tuhan, gitu, kira-kira ciri-cirinya gitu atau apa impact yang harus yang kita dapat gitu setelah kita terhubung dengan Tuhan itu. Misalnya kayak gini, contohnya kalau kita cari durian, contohnya teman-temannya, misalnya cari durian, goalsnya itu berarti mendapat durian gitu. Berarti ketika kita tetap terkoneksi dengan Tuhan gitu, kira-kira apa sih dampak yang kita dapatkan gitu? Ya baik itu yang positif atau gimana ya, maksudnya dapat sekunder atau dari jasmani dan rohani gitu. Jadi saya mau bertanya gitu, kira-kira Bang Rizal menurut Bang itu seperti apa? Impact ya? Iya, dampaknya gitu. Dari konektivitasnya itu tadi sendiri. Sehat ya? Iya, betul. Oke, jangan terlalu panjang. Connect with God dan kita memiliki hubungan kita sehat ya. Artinya tidak ada masalah, tidak ada kendala, kita sehat-sehat aja, biasa berjalan dengan seperti biasa. So pastinya seperti yang saya bilang tadi, kita akan menjadi dampak. Jadi kayak gini, ini ada air nih, yes, ya. Kalau air ini masih bersih gitu kan, saya bisa karena saya nggak memiliki ember di sini, kemudian saya memiliki ember. Kalau kita terus isi ember penuh air, dia mengalir ke sekitar. Iya, betul. Artinya kita bisa membantu masalah orang lain. Kita bisa jadi mentor seperti yang dibilang Kak tadi. Artinya kita bisa detect orang ini punya masalah kan? Betul. Kita kayak kalau orang yang di dalam roh, dia bisa tahu orang ini punya masalah. Kita bisa detect. Kenapa? Ya karena kita terkonek dengan Tuhan. Iya, hubungan kita dengan Tuhan masih sehat. Tapi kalau kita tidak terkonek dengan Tuhan, kita tidak, bahkan kita punya masalah sendiri, kita tidak bisa menyelesaikan. Iya, kita tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Kita tidak memiliki hubungan yang sehat. Betul. Jadi depannya kita bisa menjadi dampak bagi orang lain, membantu orang lain, bahkan menjadi berkat bagi orang lain dengan tidak hanya dengan materi, bahkan bisa dengan kehidupan kita dengan kembali kita luar biasa. Bahkan dia bisa menginspirasi kita gitu. Iya. Bahkan dia menjadi panutan. Aku mau seperti kakak ini, mau jadi betul pastor ini,
Ya, Itu dampak. Oke, ya. Langsung ke Kanova aja. Kira-kira menurut Kanova dampaknya, efeknya yang kita terima setelah kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Gitu. Kira-kira menurut Kanova apa? Dampak yang lain ya. Iya. Tadi udah dibahas tentang secara kerohanian lah ya. Tapi kalau kita bicara di kehidupan sehari-hari kita, anak-anak atau orang-orang, anak-anak muda ya, anak-anak muda yang connect dengan Tuhan itu ya, mereka itu cenderung adalah orang-orang yang unggul. Mereka itu kreatif. Mereka itu kalau orang bilang sekarang itu out of the box. Kayak gak kepikiran kok dia bisa kepikiran ya. Betul. Kok idenya itu cemerlang banget ya. Betul. Gimana ya cara dia bisa kepikirannya gitu. Nah itu manfaat dari ketika kita connect dengan Tuhan. Aku yakin itu pimpinan dari Roh Kudus. Iya. Dan kita tahu ya Tuhan kita tuh Tuhan the best banget ya, yang the best. Jadi setiap pemikiran-pemikiran yang masuk ke kita, ide-idenya tuh pasti idenya the best. Pekerjaannya the best, sikapnya the best, semua pasti the best. Itu dampaknya. Di luar pikiran kita ya. Maksudnya itu dampaknya loh, Dan. Kalau misalnya kita tuh emang sudah membangun dan sedang dalam hubungan yang sehat banget sama Tetap Tuhan. terkoneksi dengan Tuhan. Kayak pas sore kita di belakang tuh suaranya the best banget kan. The Betul, best. betul. Dan karena apa? Ya Iya. sedang puji Tuhan, Iya. ya kan. Video YouTube-nya semua bawa Tuhan, ya kan. Itu salah satu impact. Impactnya ya. Oke. Iya. Mungkin kita mau mengakhiri sesi kedua ini dan kita mau ke kesimpulan. Cuman saya mau kira-kira kepada Teguh Kanova atau pemerintah, kira-kira ada nggak sih yang mau ditambahkan lagi gitu? Mana tahu ada yang lupa atau gimana tentang relationship ini gitu yang belum kita bahas atau yang mau disampaikan juga kepada teman-teman. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan gitu tentang relationship ini? Sedikit ya. Nah, karena hari ini kita bahas tentang relationship dengan Tuhan, pakai tiga. Sebenarnya teman-teman, relationship tidak hanya relationship kita dengan Tuhan, tapi besok kita juga akan bahas relationship dengan manusia. Episode yang kedua. Iya, jadi ini tidak hanya sampai di sini karena ini berbicara tentang relationship, karena secara garis besar dia punya jabaran banyak sekali. Pasti besok akan lebih seru lagi karena kita akan bahas tentang hubungan pacaran yang sehat seperti apa. Nanti kita akan Sesama ya, sesama. Hubungan manusia dan sesama. Iya. Jadi seperti apa sih? Dan saya kasih sedikit bocoran. Umur berapa sih bisa ini membangun hubungan? Siap. Gitu. Jadi kita tunggu minggu depan pasti ya teman-teman kita harus Membantu itu ya. Oke. Siap. Ya, kira-kira Kak Nova ada yang mau ditambahkan tentang relationship ini? Ya, sudah ya. Oke. Teman-teman, masih semangat? Amin. Oke. Kita di sini cuma sampai sesi kedua. Sebelum menyampaikan kesimpulan, saya mau tanya kepada teman-teman lain. Kira-kira ada nggak yang kurang dimengerti atau memang ada yang mau ditanya? Hubungan dengan narasumber kita di sini sebelum mereka go out dari tempat kita ini. Jadi kira-kira ada nggak yang mau bertanya dari teman-teman? Boleh menjadi. Oke, shalom. Ya, dari tadi saya bicara teman-teman yang dibutuhkan kisahnya kebaikan Tuhan ya. Nah, jadi kok nggak dari kemarin-kemarin ya muncul kata-kata seperti ini kan. Jadi ya, kalau kita kan ini baru pas lah ya seperti ini lah supaya teman-teman juga mungkin bisa nanti ke depannya lebih baik. Jadi ini sama Paulus lah, nggak ada kita percaya.
Oke, boleh berikan pujian tangan dari Bang Jendrik. Iya, terima kasih Bang Jendrik. Sebenarnya ini adalah sudah kami rancang lama mau bikin podcast, cuman karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan gitu. Dan itu sebenarnya sudah menjadi pergumulan kita bersama. Cuman itu tadi, ya. Mungkin Tuhan pas kita bergumul itu mungkin dia bilang sabar. Masih belum waktunya gitu. Mungkin kemarin itu Bang Jendrik mungkin nggak sempat gitu pada hari itu, jadi Bang Jendrik nggak ada, nggak bisa. Jadi tunggu Bang Jendrik itu nggak ada gitu. Jadi gitu. Misalnya puji Tuhan pada hari itu terlaksana. Ya, puji Tuhan pada itu terlaksana dan terima kasih buat supportnya teman-teman. Jadi mudah-mudahan doakan saja kami pengurus inti TNI di tempat ini bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang lain atau semacam seperti inilah gitu. Jadi untuk merubah suasana yang baru. Thank you Bang Jendrik buat supportnya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan komentar, pujian, kritikan sebelum kita masuk ke kesimpulan? Ada? Dari Kak Adis? Ada? Dari Kak Adis ada? Bintang ada? Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman dan sebelum kita mengakhiri sesi kedua ini akan ada kesimpulan yang disampaikan oleh salah satu dari narasumber kita di tempat ini. Boleh Kak Nova menyampaikan kesimpulan dari materi kita malam hari ini tentang relationship? Ya, jadi teman-teman, malam hari itu kenapa kita memilih membahas tentang hubungan, dan yang pertama kali itu kita memulai dengan Tuhan gitu. Memang dari awal itu kita berbicara tentang hubungan dengan sesama, tapi kita tahu kalau kita tuh punya kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan kita, sebenarnya yang sesama itu ngikut gitu. Nah tadi kita juga udah dibahas ya tentang bagaimana dari awal tuh manusia punya hubungan yang baik, ternyata melakukan kesalahan, akhirnya Tuhan perbaiki lagi, dan bagaimana caranya supaya kita tuh berdampak, berimpact. Jadi kita di sini, teman-teman di sini ada abang dan kakak yang di belakangnya juga mengeluarkan ide dan materi pada hari ini gitu ya, untuk mengajak setiap kita bahwa carilah dulu kerajaan Allah. Ya. Kalau firman Tuhan bilang kan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan bilang semua berarti semua yang terjadi dalam hidup kita itu tuh dipegang sama Tuhan. Tuhan yang take over. Jadi kamu nggak usah takut, saya nggak usah takut, Bang Dedi atau Bang Rizal tuh kita nggak usah worry, nggak usah takut. Kalau kita udah tahu nih hubungannya ini udah baik sama Tuhan. Cuma orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang selalu ragu, apakah aku layak untuk punya masa depan yang baik? Apakah memang Tuhan kasih aku jalan yang bagus? Nah, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang meragukan tentang aku nih nggak layak, nggak baik, nggak cocok, yang gitu. Nah, yang harus dipertanyakan adalah apakah kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Nah, karena segala sesuatu yang baik itu pasti datangnya dari Tuhan. Percaya ya, segala sesuatu yang tidak baik datang dari si tidak baik. Nah, jadi kalau kita sedang memikir yang tidak baik, itu sumbernya itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang menentukan, Nova, kamu itu adalah orang beriman sampai merasa Tuhan gak janji itulah. Itu omongannya si jahat. Jadi ayo teman-teman, adik-adik di sini yang masih punya semangat, spirit, kreativitas yang tinggi, potensi-potensi yang tinggi, ya kan? Ayo dong, serahin nama Tuhan, Han, Yesus, Bapa. Ini aku mau kontak sama kamu Tuhan. Iya kan? Aku mau kontak sama Tuhan. Apapun yang terjadi, percaya deh aku Tuhan yang menjaga hidup kita. Oke. Terima kasih buat Kak Nova, buat Bang Rizal kesimpulannya. Sebelum kita mau tutup podcast ini,
ada satu lagi narasumber yang sangat luar biasa. Ini juga mentor kita bersama, koordinator tim dan juga di tempat ini. Jadi dengan segala hormat, boleh kita berdiri? Ya, kami undang Pastor Adrian Azara untuk bisa maju ke depan. Boleh kita buka? Duduk di tempat. Iya. Oke. Halo Pastor, gimana keadaannya, sehat? Hari ini baik. Gitu. Oke, mungkin langsung saja Pastor. Tadi sudah banyak yang telah disampaikan tentang relationship ini. Nah, mungkin ini dari segi pendapat-pendapat kami gitu. Jadi mungkin Pastor yang lebih mengerti, yang lebih tahu gitu. Sebenarnya relationship ini seperti apa gitu, dan apa yang harus kami lakukan supaya relationship ini terjaga gitu, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Begitu Pastor. Oke, thank you. Iya, teman-teman masih semangat ya, nggak ada yang ngantuk ya. Ya, saya berharap sesi ini tadi yang sudah dari awal saya secara pribadi diberkati, dan memang ini harus dilanjutkan. Saya setuju dengan Dedi Dores. Jadi ini memang gayanya anak muda. Nah, berbicara tentang relationship ya, tadi secara umum sudah disampaikan, tapi saya mau berbicara dari sisi tadi kan harus ada yang lebih spesifik, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa sih? Nah, berbicara tentang hubungan, teman-teman, itu berbicara kayak sebuah segitiga. Tahu segitiga? Segitiga. Nah, itu berbicara tentang Father, God, Son, and Holy Spirit. Segitiga. Nah, jadi dia itu nggak bisa putus. Kayak jalan terus, kayak lampu ini muter terus, segitiga. Nah, hasil dari sebuah hubungan itu powerful. Ada karya yang tercipta berdasarkan hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terciptalah sebuah karya, apa itu? Langit dan bumi diciptakan. Itu dampak dari sebuah hubungan. Kemudian apa dampaknya lagi? Manusia diciptakan. Dari sebuah hubungan ada yang disebut dengan kesepakatan. Kesepakatan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menghasilkan sebuah masterpiece, yaitu dunia ini diciptakan begitu luar biasa. Nah, kembali ke hubungan, tadi sudah dijelaskan banyak sekali. Cuma satu pertanyaan dari saya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Lagi dekat atau jauh? Atau jauh sekali? Atau lagi LDR? Long distance relationship. Dari sekali kalau punya hubungan LDR dengan Tuhan itu bertobat lah. Ya, itu pertanyaan saya. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini? Dekat, jauh, atau jauh sekali, atau LDR? Atau tak punya hubungan sama sekali? Kemudian yang kedua, apakah hubunganmu dengan Tuhan hari ini lagi utuh atau lagi retak? Ini penting sekali, teman-teman. Ya, kalau hubungan kita retak dengan Tuhan, maka saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa kita pun menyembah Tuhan gak akan pernah leluas, dan kita gak akan mendapatkan apa-apa. Karena kenapa? Hubungan yang retak itu tidak pernah menghasilkan apa-apa, walaupun Yesus sudah memperbaiki hubungan yang terputus tadi. Ya, nah, jadi teman-teman, dua pertanyaan ini mesti kita jawab sendiri-sendiri. Ya, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan hari ini? Ya, walaupun mungkin kita rajin ibadah, teman-teman, rajin persekutuan, tapi itu nggak menjamin hubungan kita dengan Tuhan. Atau malah badanmu di gereja, tapi relationshipmu sama Tuhan jauh.
sejauh lagi itu dari sekali. Ya, saya ada catat beberapa di sini. Nah, hubungan itu tadi saya katakan bahwa menghasilkan karya. Ya, ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saya percaya kita nggak akan setengah-setengah memuji Tuhan. Kita nggak akan setengah-setengah datang, kayak terpaksa datang ibadah tiwai. Nah, orang yang seperti itu dipertanyakan hubungannya dengan Tuhan. Saya berdoa malam hari ini hubungan kita dengan Tuhan baik-baik semua. Amin. Ya, jangan sampai bermasalah dengan Tuhan. Kalau bermasalah dengan Tuhan, teman-teman lagi dalam bahaya. Jangan pernah bermasalah dengan Tuhan. Karena kenapa? Yesus sudah memperbaiki, sudah retak itu. Nah, jadi teman-teman pastikan hari ini hubungan kita dengan Tuhan itu baik adanya, ya. Kemudian selanjutnya hubungan terjadi karena dikenal dan mengenal. Setuju nggak teman-teman? Ya, nggak mungkin misalnya contoh satu, Dedi ketemu sama baru pertama kali ketemu misalnya, lalu misalnya Dedi bilang, mau nggak jadi pacar saya? Iya. Kira-kira mau nggak kira-kira? Baru ketemu ibarat apa? Otomatis enggak ya? Nggak bisa. Betul. Kenapa? Karena nggak kenal dengan dikenal. Betul. Nah, hubungan itu teman-teman, saya dikenal sama Tuhan dan engkau mengenal Tuhan benar-benar. Nah, pertanyaannya adalah, nah saya mau garis bawahi dulu bahwa Tuhan itu pasti kenal kita semuanya. Ya, benar ya? Dia kenal kita apa adanya. Bahkan isi dompetmu ada apa enggak? Yes. Ya. Nah, jadi di pihak kita kenal udah Tuhan dengan benar. Walaupun kita sering dengar Yesus. Ya, ada kata istilah orang kenal presiden. Nah, jangan sampai kita kenal Tuhan kayak kenal presiden. Kenalnya karena udah kenal gitu. Nah, jadi teman-teman semua, saya berharap kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Kenapa Tuhan kadang-kadang gak kenal kita? Itu tadi yang kita bilang bahwa karena dosa. Ya, dosa itu merusak hubungan, merusak jembatan yang panjang. Bahkan kalau udah rusak gak akan ada hasil karya, gak ada kata masterpiece. Nah, oleh karena itu saya ada satu ayat saya siapkan tadi, saya bacakan kita. Di sini jelas dikatakan bahwa Yeremia pasal 31 ayat 3 berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada. Bisa ditampilkan bisa lihat sama-sama. Boleh. Yeremia pasal 31 ayat 3. Ini ayatnya powerful sekali teman-teman. Bicara tentang relationship. Yeremia 31 ayat 3. Nah, coba lihat ya. 31 ayat 3. Iya, betul. Ya, Iya. dari jauh kok salah ya? Oh, yang bagian B-nya, sorry. Ya, yang bagian B-nya di situ dikatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yang kekal itu bicara tentang tidak 1-2 hari, selama-lamanya. Jadi dari pihak Tuhan, Dia mengasihi kita itu kekal adanya. Nah, kadang-kadang kita kan mengasihi Tuhan nggak utuh seperti kasih Tuhan, separuh jalan, setengah-setengah, datang ke tinjau setengah-setengah. Nah, jadi ternyata kasih Tuhan itu dikatakan bahwa kekal. Sebab itu dikatakan bukan hanya Tuhan itu nggak pernah berubah. Engkau mengasihi Dia atau tidak mengasihi Dia, Dia tetap Tuhan yang baik. Nah, dilanjutkan sama bahwa sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini kalau kita renungkan teman-teman, ini luar biasa. Ya, dikasih kasih yang kekal. Kemudian lu peduli sama atau nggak peduli sama Tuhan, lu kasih sama Tuhan apa nggak kasih sama Tuhan, dia lanjutkan. Nah, itu kasih yang saya katakan nggak bersyarat. Nah, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, aku mengasihi engkau jika benar. Betul.
aku mengasihi engkau jika. Berarti bersyarat. Kalau Tuhan aku mengasihi engkau bahkan. Jadi teman-teman, yuk semua teman-teman, kasih Tuhan itu jangan jika. Ya kalau semua keadaan baik, aku akan datang ke gereja. Kalau semuanya baik, saya akan datang ke gereja. Tapi kasih Tuhan katakan bahkan ketika kita tidak setia pun, ketika kita pun berlumuran dosa, tapi dia tetap membersihkan hidup kita, dia tetap membawa kehidupan kita. Nah, jadi saya mau bilang begini, relationship is very important. Yes. Kembali ke pertanyaan tadi, seperti apa hubunganmu dengan Tuhan hari-hari? Lagi jauh atau bukan? Kalau engkau merasa ini kayaknya hubungan saya dengan Tuhan jauh, inilah waktunya kita berdoa sama-sama malam hari ini supaya hubungan yang jauh dekat. Yang dekat semakin ya nempel sama kita. Ya. Nah, jadi ayat ini teman-teman, saya berharap bahwa ayat ini ya Yeremia 33 ayat 3b ini dikatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dia melanjutkan lagi sampai kepada kekekalan. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu sih apa yang bisa saya Nah, ada beberapa poin lagi deh sebelum saya kembalikan. Nah, hubungan itu bisa terjalin karena satu, pertama mengenal dan dikenal. Kemudian yang kedua, ini penting, ada pertemuan yang intens dengan Tuhan. Orang bisa saling cinta ini antara manusia ya, karena sering ketemu. Intens itu apa sih? Nggak boleh apa namanya? Selalu always. Nah, perjumpaan yang intens. Nah, ini berbicara tentang apa, teman-teman? Intimacy. Doa-doa kita tadi sudah disampaikan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, yang pertama mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Yang kedua ada pertemuan yang intens. Ya, jangan bolong-bolong berhubungan dengan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir saya catat di sini adalah ini kadang-kadang termasuk juga saya, komitmen. Kadang-kadang kita yang apa namanya ya, kita bikin komitmen, tapi kita sendiri yang menggugurkan komitmen kita. Nah, jadi teman-teman, ayo perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ya, yang jauh mendekat, yang sudah dekat lebih. Namun itu sedikit ya, sebagai saya tidak bermaksud menggugurkan apa yang tadi ya, tapi kita coba korelasi yang terbaik berbicara tentang hubungan yang baik. Ya begitu dan Oke. sudah luar biasa. Thank you Pastor. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan selamat malam ini. Oke, terima kasih Pastor. Dan ternyata relationship itu yang baik itu terjadi ketika kita melakukan 3 hal ini tadi. Ya, mungkin saya ulang ya. Yang pertama adalah dikenal dan mengenal gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah ada pertemuan intens gitu. Ada pertemuan intens yang berarti always, selalu ya, selalu, sering, bahkan sering gitu. Kita boleh apa? Dan yang terakhir adalah komitmen. Nah, ini yang agak sulit mungkin. Ya, ini agak sulit ya. Misalnya komitmen ini betul-betul memang, karena komitmen ini biasanya nggak jangka waktunya tuh nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan gitu, ya. Sampai selama-lamanya gitu. Jadi cuman jangan kita jadikan karena kita sudah tahu komitmen ini apa, seakan-akan menjadi pembatas kita ya, pembatas kita untuk bisa membangun relationship dengan Tuhan. Jadi ayo teman-teman, 3 hal ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana caranya supaya kita relationship kita dengan Tuhan itu tetap terjaga? Itu tadi yang 3 poin. Oke, terima kasih Bang Rizal, terima kasih Kak Nova, terima kasih Pastor Adrian. Dan sebelum kita menutup podcast ini, kami minta kesediaan Pastor Adrian untuk berdoa. Semoga kita semua di tempat ini dipulihkan, hubungan-hubungan yang tidak baik akan dipulihkan oleh Tuhan.
Silakan pastor. Ayo semuanya kita doa, teman-teman. Kami sungguh mensyukuri apa yang boleh dikerjakan malam hari ini Tuhan, lewat diskusi yang berkualitas, yang berbobot Tuhan. Dan ini yang Kau mau dalam kehidupan kami anak-anak muda, adalah kreatif dan kreasi inovasi-inovasi baru yang perlu kami ciptakan minggu demi minggu ya Tuhan. Terima kasih buat pengurus Yun yang ada Tuhan, yang sudah menyelenggarakan diskusi ini, dan terima kasih untuk narasumber yang ada, Risa dan juga Kak Nova Tuhan. Terus melengkapi mereka. Aku percaya dari tempat ini akan muncul orang-orang yang punya hati untuk Tuhan. Akan muncul orang-orang yang bersinar, bukan hanya di gereja di tempat ini, tapi menyinari seluruh kota kepulauan Mentawai ini. Kami bisa melihat Tuhan, sinar Tuhan terus ada di tempat ini ya Bapak. Kami bersyukur untuk malam hari ini, bahkan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kami alami hari-hari ini ya Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan setiap kami. Mau berdoa untuk anak-anak muda malam hari ini, mungkin ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Roh Kudus bantu kami ya Tuhan, supaya sharing malam hari ini tidak berlalu begitu saja. Mungkin ada poin-poin yang bisa kami lakukan, kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Bantu kami ya Roh Kudus sekalian berdoa, menteraikan setiap diskusi malam hari ini, supaya relationship kami dengan Tuhan makin hari makin akrab. Kami mengenal dan Kau mengenal kami ya Tuhan. Biarlah kami mengalami perjumpaan yang intens dengan Tuhan. Enggak mau ya Tuhan ada bolong-bolong dalam hadirat-Nya, tapi biasa lewat komitmen yang kami punya. Selama kami masih ada Tuhan, kami terus menyembah Engkau. Terima kasih buat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri untuk sesi diskusi malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang diberkati bersama-sama kita berkata amin. Oke, Pastor, thank you. Kanova, thank you. Bang Rijal, thank you. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk narasumber kita bertiga. Ya, silakan kembalikan tempat Bang Rijal, Kanova, boleh dibawa minumnya. Kanova, enggak Bang. Oke, terima kasih kepada narasumber Kanova, Bang Rijal, thank you. Untuk Pastor Adrian, thank you. Untuk